Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Di luar lagi hujan dan saya mohon maaf agak sedikit flu ya. Jadi flu ini saya setiap hari kehujanan kemarin ini ya. Jadi sekarang flu. Oke, saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Hani Fitri. Komennya di sebelah, silakan disimak. Saya bacakan komennya. Ini seputar GERD. Kalau saya sesak nggak ada, Pak. Yang saya rasakan panas di tenggorokan, mulut asam waktu bangun tidur. Tenggorokan sakit, batuk, lidah putih, merah di kerongkongan. Sariawan, apa itu juga GERD? Atau cuma reflux asam lambung biasa? Oke, Kak Andi Fitri. Yang kakak alami ini GERD, ya. Jadi reflux asam lambung itu dengan GERD itu sama, Kak. Ya. Jadi kalau menurut saya jangan diremehkan Kak Hani Fitri karena ini sudah mulai melukai area tenggorokan ya. Area esofagus ini sudah mulai terluka karena apa? Kakak ini yang refleks adalah cairan asamnya. Kalau kita sesak itu yang naik itu gasnya menekan area diafragma, area pernafasan kita sehingga kita sesak. Nah, Kak Hani Fitri ini saya kurang tahu sudah mengalami ini berapa lama ya. Semoga ini masih barusan ya sehingga bisa segera diatasi. Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa menggunakan cuka apel. Karena apa? Tenggorokannya sudah mulai ada peradangan. Asam lambung ya. Ini keasamannya ini tidak akan tidak bisa diterima oleh ini oleh esofagus atau tenggorokan itu ya karena tidak didesain seperti itu. Kalau lambung itu ya itu memang memiliki beberapa lapisan ya. Jadi istilahnya lambung itu seperti kulit badak lah istilahnya mungkin seperti itu ya. Jadi lambung itu teman-teman ya itu memiliki beberapa lapisan diantaranya yang lapisan paling dalam itu mukosa. Nah, lapisan mukosa lambung kita manusia ini ya itu bisa menerima keasaman dari pH dari asam lambung di pH 1 sampai 3. Itu asam pol teman-teman ya, asam banget. Sehingga kalau itu reflux ya, naik ke tenggorokan, ini bisa panas ya. Jadi dalam jangka waktu panjang ya, bisa luka teman-teman. Nah, oleh karena itu segera diatasi ya. Maaf ya, ini agak meler ya. Mau ke sini tadi ternyata masih kena kamera ya. Biasanya kalau saya live itu saya nengok kiri ini tidak begitu kelihatan karena kameranya vertikal, kalau ini horizontal. Nah itu ya Kak Ani Fitri ya, jadi segera diatasi. Solusinya apa Kak Ani Fitri? Oke, kalau Kak Ani Fitri tidak ada luka lambung, tidak ada perut perih panas, minumnya Betain HCl. Untuk Betain HCl itu kapsul ya, kapsul. Saya memang belum pernah mencoba Betain HCl karena saya saat mengalami GERD dulu saya menggunakan cuka apel karena saya tidak ada panas di tenggorokan. Saya tidak ada luka di area esofagus, saya menggunakan cuka apel. Untuk Kak Ani Fitri tidak bisa menggunakan cuka apel karena kalau kakak menggunakan cuka apel ini nanti eh, akan semakin meradang untuk tenggorokannya. Betain HCl itu kapsul, isinya buah bit. Nah, itu fungsinya dengan cuka apel sama untuk terapi mengembalikan keasaman pH asam lambung kita. Gimana waktu untuk minum betain HCl-nya sebelum makan? Setiap sebelum makan, kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Pagi minum air putih, minum betain HCl ya, kemudian tambah dengan madu ya, tambah dengan madu, madunya pakai madu hitam pahit 1 sendok, kemudian baru makan. Itu setiap hari seperti itu Kak Ani Fitri. Agar apa? Asam lambungnya ya, pH-nya kembali ke pH idealnya di pH 1 sampai 3 ya. Sehingga ketika asam lambungnya pH-nya itu kembali ideal, itu enzim pencernanya aktif. Ketika enzim pencerna aktif sehingga dia bisa apa? Mencerna apa yang kita makan ya. Di lambung kita ini ada beberapa enzim yang memecah karbohidrat, yang memecah lemak, yang memecah protein, itu ada sendiri-sendiri tugasnya. Kalau itu tidak aktif ya, maka istilahnya kesehatan kita ya, itu juga akan berpengaruh teman-teman ya. Berpengaruh beneran itu ya. Jadi kesehatan itu dimulai dari pencernaan, dari lambung. Itu ya, itu memang benar seperti itu. Pernah nggak dengar cerita kalau orang yang habis
operasi pemasangan ring jantung sama dokternya, makanya harus rebusan, nggak boleh yang digoreng. Nah, pernah nggak? Itu kebetulan dialami oleh mertua adik saya ya, kena penyumbatan ini jantung ya, penyumbatan, kemudian di ring ya, di ring, kemudian setelah itu pantangannya tidak boleh makan yang digoreng. Nah, sebenarnya yang digoreng itu tidak boleh yang digoreng dengan minyak sawit sebenarnya. Kalau menggunakan minyak kelapa mungkin masih ada toleransi ya. Karena apa sebenarnya? Kandungan minyak ya, itu kan lemak jenuh gitu ya. Ketika nyampe di lambung teman-teman ya, ketika tidak bisa dipecah oleh lambung kita, itulah yang menyebabkan permasalahan. Lambung kita tidak bisa memecah makanan yang ada di lambung. Akhirnya apa? Yang diteruskan ke beberapa sel-sel kita ya, terdiri dari jutaan sel. Itulah permasalahannya di situ, teman-teman. Oleh karena itu, menjaga keidealan dari pH asam lambung kita itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu, sekarang kan banyak cerita orang yang minum cuka apel, kemudian kok kesemutan hilang. Minum cuka apel kok saya biasanya pusing kok hilang. Nah, itu di situ. pH asam lambungnya dikondisikan ya, kemudian akan menimbulkan ini pemecahan dari makanan yang dikonsumsi sehingga dapat terdistribusi dengan baik. Gitu. Jadi tidak hanya cuka apel sebenarnya, probiotik juga bisa ya. Namun kalau cuka apel itu memang dia adalah probiotiknya juga dan sudah ada penelitian ilmiahnya ya, jurnalnya. Selain menggunakan beta-NHCl, bisa menggunakan cuka apel untuk mengembalikan keasaman dari pH asam lambung kita. Gitu ya. Jadi untuk Kak Ani Fitri, tidak boleh dulu makan yang digoreng dengan minyak sawit. Tidak boleh makan yang dari tepung terigu. Tidak boleh makan yang berpengawet-pengawet, tidak boleh. Tidak boleh makan yang manis-manis dalam artian manis-manis buatan ya. Tidak boleh juga makan kerupuk, bakso, mie ya, snack-snack ringan, tidak boleh ya. Kemudian batagor, cilok. Cilok kalau bikin sendiri boleh dari ayam ya, dari ayam. Jadi kalau bikin bakso, bikin cilok, bikin sendiri ya. Bikin sendiri, jadi biar apa? Biar aman yang kita konsumsi. Saya juga sama teman-teman. Saya bikin pentol sendiri ayam ya. Ayam tak blender sendiri gitu enggak apa-apa ya. Oke teman-teman, seperti itu Kak Andi Fitri, segera diatasi ya. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa, kalau menurut saya ini sesuatu yang luar biasa yang harus segera dibenahi oleh Kak Ani Fitri karena ini sudah mulai membuat tenggorokan sakit dan batuk. Jadi batuknya itu disebabkan oleh reflux asam lambung. Jadi tenggorokan kita itu merasa nggak nyaman ya, karena apa? Karena ada reflux asam lambung. Gitu ya. Mohon perhatiannya untuk Kak Ani Fitri untuk pembelian dari beta-NHCl di TikTok saya. TikTok saya ini ada. Saya hampir setiap hari live, ada di situ, di showcase ada, atau silakan beli di apotek-apotek biasanya juga ada. Namanya betain ya, jangan salah betadin ya. Kadang teman-teman bilang betadin aja, bukan betadin ya, betain HCl ya. Jadi yang boleh minum betain HCl itu yang tidak ada luka lambung. Yang boleh minum cuka apel yang tidak ada luka lambung dan tidak ada luka di tenggorokan ya, di esofagus, di pipa makanan, di tenggorokan gini teman-teman, itu tidak boleh ada luka. Itu baru boleh minum cuka apel. Kak Ani Fitri tidak boleh minum cuka apel. Ya, seperti itu, mau diperhatikan. Apakah bisa disembuhkan? Bisa, caranya sudah saya sebutkan. Namun perlu proses ya, perlu proses karena pemulihan seputar ini ya, seputar pencernaan itu kita kembalikan lagi ke fungsi idealnya, istilahnya gitu. Nah, untuk mengembalikan itu perlu proses. Di antaranya apa? Jaga pola makan itu yang utama. Karena kalau pola makan tidak dijaga, pencernaannya masih berat. Jadi soto rawon tidak boleh ya. Daging juga jangan dulu. Karena apa? Asam lambungnya perlu memecah protein. Protein kalau dari daging itu selain dia diolah juga sulit dan pemecahannya perlu proses yang luar biasa juga. Jadi kalau protein saya sarankan pakai telur, ayam, dan ikan air tawar aja. Itu saran saya. Ya, Kak Andi Fitri. Seperti itu
penjelasannya mohon maaf sambil bawa tisu karena ya flu teman-teman ya. Ini sudah tenggorokan saya sudah mulai enak. Kemarin saya tuh makan sambal kebanyakan ya. Jadi terkadang pola makan kita sendiri ya yang menyebabkan kita ini mengalami flu atau ya istilahnya kalau flu itu sesuatu yang wajar. Istilahnya kalau flu itu kita suruh istirahat istilahnya gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Memberikan manfaat bagi kita semua yang mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis dan GERD yang tidak disertai anxiety atau yang disertai anxiety. Ya, cek video-video saya yang lain, barangkali bermanfaat. Oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.